Bayangkan ada seorang manusia bertubuh seperti tembok batu. Wajahnya keras dan tak mengenal senyum. Ia menyiksa orang sambil berdoa, membakar tubuh manusia sembari mengutip ayat kitab suci. Baginya, darah dan api adalah jalan menuju keselamatan. Dan masyarakat menyembahnya seperti seorang nabi. Namanya Moskus, seorang tokoh dari manga Berserk yang akan membuat Anda tanya-tanya. Jika agama berbicara tentang cinta, mengapa beberapa pengikutnya justru memelihara kebencian? Training and service, they now possess iron resolve and are always of great service to our work. Moskus bukan sekedar tokoh antagonis, ia adalah cerminan kelam dari agama. Jika iman berubah menjadi senjata, dalam manga Berserk karya Kentaro Miura, Moskus diperkenalkan sebagai seorang inkuisitor agung dari lembaga keagamaan dalam dunia Berserk. Tubuhnya abnormal, besar, mengerikan, berlebih manifestasi dosa yang dibungkus dalam jubah suci. Wajahnya tak bisa mengekspresikan emosi, bahkan ketika ia tersenyum, wajahnya tetap menakutkan. Dan disitulah paling pedihnya muncul. Bagaimana bisa seseorang yang mengaku membawa kebenaran justru nampak seperti iblis yang sedang menjalankan misi sucinya? Moskus adalah fanatik sejati. Ia percaya pada hukum Tuhan secara literal. Jika kitab suci menyatakan bahwa api menyucikan, maka ia membakar. Jika tertulis bahwa yang menyimpang dari jalan Tuhan harus disiksa, ya, dia menyiksa. Ia tidak meragukan, berpikir ulang, dan tidak menimbang. Ia lahir dalam sistem kepercayaan yang memelihara absolutisme. Bahkan sejak muda, ia dikenal sangat saleh, dalam artian menghukum dirinya sendiri setiap kali melakukan dosa sekecil apapun, memukuli dirinya sendiri sampai berdarah sebagai bentuk pertobatan. Dan dalam masyarakat, ia dianggap mulia. Moskus dibentuk bukan hanya oleh agama, tapi oleh masyarakat yang menebau fanatisme sambil menyebutnya kesalehan. Moskus memimpin sekelompok algojo yang disebut para murid, yang semuanya mengalami deformitas fisik. Mereka bukan hanya pengikut, mereka adalah ciptaan. Mereka menjalankan perintahnya tanpa ragu, tanpa belas kasihan, seperti malaikat kematian bersayap suci. Dalam setiap eksekusi, Moskus membacakan ayat, menyebut nama Tuhan, dan percaya bahwa ia sedang membersihkan dunia dari dosa. Inilah bentuk paling ekstrem dari kekerasan berbasis agama. Moskus tidak menyiksa karena benci, ia menyiksa karena cinta. Cinta pada Tuhan, cinta pada keselamatan, cinta pada manusia, walaupun harus melalui penderitaan duniawi. Ia adalah gambaran dari inkuisitor Eropa abad pertengahan yang mengira nyala api adalah terang. Moskus adalah kritik tajam terhadap agama yang kehilangan rohnya. Ketika agama hanya menjadi hukum tanpa kasih, ia melahirkan tirani. Moskus adalah wajah agama tanpa welas asih, seperti Thomas Aquinas yang kehilangan Augustine, seperti Al-Ghazali tanpa Rumi. Nietzsche menyebut ini sebagai bentuk slave morality yang menolak kehidupan, mengagungkan penderitaan, dan menjadikan rasa bersalah sebagai alat kontrol kekuatan. Moskus tidak hidup untuk mengasihi, ia hidup untuk mengadili. Baginya, kebenaran hanyalah tunggal, dan siapa yang menyimpang harus menderita. Secara akademis, Moskus bisa dibaca sebagai personifikasi dari absolutisme moral, gagasan bahwa hanya ada satu kebenaran universal yang harus dipaksakan. Dalam sejarah, kita melihat di dalam inkuisisi Katolik, revolusi keagamaan, hingga rezim otoriter yang menggunakan agama sebagai legitimasi. Kentaro Miura seakan mengajukan pertanyaan melalui Moskus, apakah benar
agama adalah jalan menuju keselamatan, ataukah ia menjadi alat kekuasaan dan kontrol? Yang paling menakutkan dari Moskus bukanlah dirinya, tapi bagaimana masyarakat menanggapinya. Ia dipuja, disebut suci, disambut dengan haru. Ketika orang-orang tak tahu harus percaya pada siapa, mereka menyerahkan hidup pada siapapun yang berbicara dengan yakin. Bahkan jika yang mereka percayai menyiksa dan membunuh atas nama Tuhan. Berser menunjukkan dalam dunia yang kacau dan penuh penderitaan, manusia cenderung berlutut pada siapa yang menjanjikan makna pada mereka. Dan Moskus hadir sebagai penawar rasa takut itu, meskipun obatnya adalah api dan darah. Moskus bukan sekedar karakter, ia adalah peringatan ketika iman tak lagi punya ruang untuk berpikir, ketika agama menjadi alat kekuasaan, dan ketika masyarakat lebih mencintai ketertiban daripada kebenaran. Lahirlah Moskus-Moskus baru di setiap zaman. Berser tak sedang menghina agama. Ia mengingatkan bahwa yang suci bisa menjadi neraka jika kehilangan cinta dan akal. Dan mungkin itulah pertanyaan paling tajam yang ditinggalkan Moskus. Apakah Tuhan membutuhkan Al-Qudsho, atau kita yang butuh Tuhan untuk membenarkan kekejaman kita sendiri? Moskus tidak jatuh dari langit. Ia dibentuk oleh ketakutan, oleh dogma, oleh manusia, dan dalam dunia nyata kita harus waspada. Jangan sampai kita berdoa sambil menyalakan api di kaki orang lain, lalu menyebutnya pengorbanan suci. Sekian dari saya, terima kasih.